Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Jumat Pon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita. Tahun Jumat Pon rezeki saya tersendat-sendat terus ya. Tersendat-sendat. Tersendat-sendat itu berarti ada. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Bersyukurlah ya. Disyukuri teman-teman ya. Karena di luar sana ada yang berhenti total ya. Ya, berhenti total itu ada. Ya. Nah, tapi ya enggak berhenti total gitu ya, makan ya pasti masih bisa ya. Tapi rezeki enggak ada. Ini pernah saya alami juga itu ya. Ya total ya, disumbat teman-teman ya. Bisa disumbat ya. Misalkan saya terkena sihir, disumbat rezeki saya supaya saya enggak bisa dapat kerja. Supaya saya enggak bisa dapat penghasilan, itu bisa. Itu tak alami ya. Tak alami itu kurang lebih mulai 2017 sampai dengan 2021. Setelah itu buka. Nah, coba bayangkan 4 tahun nah, dompet itu enggak pernah ada isinya ya. Ada isinya itu ya sudah, dompet enggak pernah ada isinya, enggak bekerja karena memang fisik ya, sakit-sakitan. Nah, ini ada unsur sihirnya ada. Ya. Tapi kita tidak perlu pesimis ya, tidak perlu pesimis. Ini masih ada kaitannya juga dengan pertanyaan saudara kita ya. Setiap tetanggaku pergi ke dukun buat penglarisnya sendiri. Jualanku selalu sepi. Tolong jelaskan Pak. Loh, Anda ini jualannya apa? Sama enggak gitu ya. Apakah jualannya makanan? Ya bisa jadi ya. Bisa jadi ya, misalkan saya jualan ya, di tempat saya ada jualan, di sebelah saya ini juga jualan. Nah, saya menggunakan jasa dukun ya, untuk pelarisan dagangan saya. Maka bisa jadi sebelahnya ini kena efek tertutup. Sudah, yang menonjol ini adalah toko ini saja, jualan saya saja. Itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Karena jin ya, jin pelarisan itu enggak mungkin ya sampai paham ya. Misalkan Anda jualan gorengan ya, terus yang sebelahnya jualan mie ayam ya. Terus dukunnya itu jinnya itu disuruh, nanti kalau misalkan ada yang jualan gorengan sama, itu tolong ya diarahkan ke sini gitu, pembelinya gitu. Artinya sama-sama jual gorengan ini ditutup. Tidak seperti itu. Pokok yang ada di sekitar pelarisan tadi itu ditutup semua ya, kena efek penutupnya semua. Yang menonjol yang menggunakan pelarisan. Jadi wajar kalau misalkan usaha Anda sepi, itu wajar. Nah, apa yang harus Anda lakukan kalau Anda merasa bahwasanya usaha Anda sepi? Yo, tirakatmu kudu banter. Ya, ibadahmu kudu kenceng, tirakatmu kudu banter. Itu yang harus Anda lakukan. Nah, kalau Anda tidak melakukan itu, ya kena vibrasinya, kena cipratannya, kena dampaknya. Usahamu menjadi seret, usahamu menjadi macet. Ya, sama dengan yang saya alami ya, waktu itu ya. Melamar pekerjaan, ke sana kemari tidak dapat. Sudah dapat pekerjaan baru beberapa hari sakit. Nah, itu saya alami 4 tahun. Bayangkan 4 tahun. Apa yang tidak ngeluh teman-teman? Apa yang tidak stres? Mental kita yang serang habis-habisan. Kalau kita tidak kuat-kuat, ya, tidak kuat batin kita, wah, hancur, lebur, wis. Tapi alhamdulillah ya. Yang saya lakukan adalah ibadah tak beneri, tirakat tak jalani. Ya, terus wis. Nah, ini juga merupakan kesempatan ya, ketika kita katakanlah tertutup atau ditutup orang seperti itu. Ini adalah kesempatan kita untuk tobat ya. Mentobati segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Artinya kita membangun kesadaran diri ya. Membangun kesadaran diri kita sehingga pribadi kita ini bisa menjadi lebih baik gitu loh. Tidak apa-apa kita hancur dunia, tidak apa-apa. Tapi keimanan kita kepada Tuhan jangan sampai hancur. Ya, kenapa? Karena kita hidup di dunia ini cuma mampir ngombe kok.
Ya, Anda beli mobil Pajero, punya ternak ribuan dan sebagainya. Ini tujuannya hanya untuk mampir mobil. Ya, kalau Anda katakanlah saat ini tidak punya apa-apa, ya nanti pertimbangannya pun juga tidak banyak gitu. Ya, hisapnya itu loh, itu juga tidak banyak. Jadi apapun masalah kehidupan Anda, kita harus berpikir positif. Ya, jangan berpikir negatif. Karena ketika Anda berpikir negatif, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari peristiwa yang Anda hadapi. Usahamu sepi, kena sihir, kena telu, kena santet, ya, tidak akan mendapatkan manfaatnya. Malah Anda iri, waduh, tonggoku nggawe sihir telu santet. Akhirnya Anda kepingin, tak nggawe pisan. Waduh kan, tonggoku nggawe sihir, nggawe pelarisan. Usahaku malah sepi, akhirnya timbul kebencian, timbul dendam, terus jadi penyakit hati. Ya, jadi justru ketika Anda ini terkena dampak dari sihir telu santet, maka yang harus Anda lakukan adalah bagaimana supaya Anda bisa membangkitkan diri Anda, membangkitkan motivasi diri Anda. Saya harus sukses, saya harus jaya. Ya, teman-teman jemaat Pon ini harus sukses, harus jaya. Tidak hanya urusan dodolan tok. Ya. Berarti kalau Anda masih kena dampaknya, berarti ibadah musik melempem, tirakat musik melempem. Nah, itu yang perlu dibenahi. Ya. Sampai tandanya ya, tirakatmu kenceng, ibadahmu kenceng, itu tandanya usahamu tidak ada efek. Usahamu tidak akan terdampak dari pelarisan itu. Ya, tetap laris, tetap jaya. Tapi kalau usahamu sih terdampak, berarti apa? Ibadahmu melempem. Jadi sesuatu yang terjadi pada diri kita, usahakan jangan menyalahkan orang lain. Ya, usahakan itu adalah petunjuk. Ya, misalkan Anda tahu ya, si A ini sering ke dukun supaya usahanya laris. Anda tahu, terus dampaknya usaha Anda melempem. Bukan berarti Anda ini ngelek-ngelek nasihat, bukan. Itu sebenarnya cara Tuhan untuk menunjukkan pada diri Anda bahwasannya ibadahmu melempem, tirakatmu melempem. Solusinya yaitu itu yang harus Anda perbaiki. Demikian motivasi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.